Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, Bapak Arif Mutakin, dan seterusnya selamat pagi kepada teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Indah Iwinada dengan NIM 23231009. Pada pertemuan ke-12 ini, izinkan saya menyampaikan hasil presentasi kelompok saya, yaitu hubungan sains dan teknologi. Sains adalah sebuah ilmu yang berkaitan dengan keadaan alam sekitar kita. Teori-teori baru yang dikemukakan oleh para ahli dan keadaan perubahan lingkungan yang lainnya. Sains sebagai proses merupakan langkah-langkah yang ditempuh para ilmuwan untuk melakukan penyelidikan dalam rangka mencari penjelasan tentang gejala-gejala alam. Teknologi. Teknologi adalah aplikasi sistematik pengetahuan ilmiah pada tujuan praktis. Dalam konteks industri, teknologi sering diartikan sebagai pengetahuan tentang bagaimana mengaplikasikan pengetahuan teoretik, sains, dan ilmu lainnya untuk memproduksi barang-barang yang menjadi kebutuhan material umat manusia. Selanjutnya yaitu peranan teknologi. Yang pertama, teknologi memperkuat kemampuan otot. Maksudnya yaitu dengan kemampuan otot manusia masih terbatas, maka manusia menggunakan akalnya untuk menciptakan teknologi yang berfungsi memperkuat kemampuan ototnya, yaitu seperti patrol atau alat pengungkit. Yang kedua, teknologi memperkuat kemampuan otak. Dengan keterbatasan otak manusia, maka dengan itu manusia menciptakan alat bantu, yaitu seperti untuk menghitung seperti angka-angka dalam perhitungan. Maka alat yang diciptakan yaitu seperti kalkulator, mistar penghitung, dan lain-lainnya. Yang ketiga, teknologi memperkuat kemampuan indera. Dengan keterbatasan kemampuan indera manusia, maka kita tidak bisa melihat yang sangat kecil atau jauh lebih kecil dari bentuk materinya. Maka kita bisa melihatnya dengan alat bantu seperti mikroskop. Yang keempat, teknologi memperkuat kemampuan kendali. Dengan keterbatasan kemampuan kendali manusia, maka manusia menciptakan alat bantu untuk bisa mengendalikan seperti contohnya pesawat terbang. Yang kelima, teknologi memperkuat kemampuan komunikasi. Dengan keterbatasan kemampuan komunikasi manusia, maka manusia bisa menciptakan alat teknologi pembantu komunikasi, yaitu seperti komputer, internet, telegram, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya yaitu fase-fase teknologi dan sains. Yang pertama, dalam fase ini, teknologi sederhana dijalankan dengan menggunakan kaidah-kaidah yang dikumpulkan dari pengalaman dalam sains. Yang kedua, dalam fase ini,
Sains diterapkan dalam teknologi. Kemajuan teknologi menghasilkan persoalan yang memerlukan pendekatan keilmuan sains. Pengetahuan sains diterapkan untuk meningkatkan mutu produk teknologi. Yang ketiga, yaitu fase ini terjadi mulai awal abad ke-20. Kaitan antara sains dan teknologi terjadi secara simbiotik. Masing-masing berkontribusi dan bergantung pada yang lain, sehingga dapat dikatakan sains dan teknologi saling membantu. Selanjutnya, metode teknologi. Metode teknologi ini terdiri dari dua. Yang pertama, metode ilmiah, dan yang kedua, metode teknologi. Metode ilmiah terdiri dari masalah, observasi, hipotesis, dan pengujian hipotesis. Sedangkan metode teknologi terdiri dari masalah, penciptaan desain, uji coba desain, optimasi inovasi, dan adaptasi. Selanjutnya, kesimpulan. Teknologi dikreasi manusia untuk mengatasi keterbatasan yang dimilikinya, baik keterbatasan dalam kemampuan otak, indera, kendali, maupun komunikasi. Pada awal perkembangannya, teknologi berbasis pengalaman, namun pada perkembangan selanjutnya, teknologi menjadi aplikasi pengetahuan sains untuk tujuan praktis. Sekian hasil presentasi dari kelompok saya. Jika ada kesalahan atau kekhilafan, saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.